Halo pemirsa, situasi kembali memanas di wilayah konflik. Dari suara ledakan dan serangan terus terjadi, menimbulkan kepanikan warga sipil dan menambah banyaknya jumlah korban. Perang terjadi karena antara dua pihak yang saling merebut kekuasaan, wilayah, atau kepentingan tertentu. Di medan konflik, berbagai senjata modern terus dikerahkan, dari senapan serbu, senjata berat, tank, dan masih banyak lagi. Semuanya dipakai untuk memperkuat serangan dan memperpanjang jalannya peperangan. Oke, langsung saja ke video berikut. Ayo kita bahas. Halo guys, mungkin beberapa dari kalian sudah melihat tentang konflik di Timur Tengah. Konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Iran membuat dunia takut akan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Belum lagi keterlibatan Amerika dalam memandu Israel untuk melawan Iran. Di dalam perang, teknologi terus dikembangkan guna untuk memandu pasukan militer dalam perang. Berkembangnya inovasi teknologi dalam perang dapat kita lihat seperti munculnya tank, pesawat tempur, senapan mesin, kapal selam, gas beracun, juga kemajuan dalam bidang komunikasi. Dan pada konflik Iran dan Israel juga ada beberapa teknologi militer yang sedang digunakan dalam konflik yang terjadi. Inilah beberapa alat militer yang digunakan dalam konflik Iran dan Israel. Rudal balistik. Rudal balistik adalah rudal yang terbang dalam ketinggian suborbit melalui jalur balistik. Rudal balistik hanya dapat dikendalikan pada tahap peluncurannya saja. Rudal balistik terdiri dari 3 tahap, yakni tahap peluncuran, tahap terbang bebas, dan tahap masuk kembali ke atmosfer bumi. Rudal balistik juga dapat diluncurkan dari kendaraan peluncur seperti kapal, pesawat, dan kapal selam. Contohnya adalah Iran yang memiliki secil dengan jangkauan jarak tempuh sejauh 2000 km yang masih membawa hulu ledak high explosive, hingga Iran memperoleh hulu ledak seperti nuklir. Selain itu, Israel juga memiliki rudal balistik yang bernama Jericho 3 yang memiliki jangkauan sekitar 4.800 sampai 11.500 km yang diyakini memiliki hulu ledak seperti nuklir. Drone serang. Selain rudal balistik, ada juga senjata kecil tapi juga berbahaya, drone. Drone juga dapat melakukan penyerangannya dapat dilakukan melalui UAV yang dipersenjatai untuk menjatuhkan amunisi atau bahkan menabraknya ke sasaran. Contohnya, drone Shahid 136 milik Iran yang dapat membawa hulu ledak dan digunakan untuk menyerang target. Ada juga IAI Herald Drone Kamikaze yang dapat digunakan untuk menghancurkan target musuh dengan melakukan serangan bunuh diri. Drone serang tersebut adalah milik Israel. Rudal anti-tank. Pada era modern, tank banyak digunakan sebagai kendaraan support infanteri. Maka dari itu dikembangkannya rudal berpemandu anti-tank, yaitu ATGM, yaitu jenis rudal berpemandu yang dirancang untuk menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja dengan menggunakan hulu ledak anti-tank berdaya ledak tinggi agar dapat menghancurkan kendaraan lapis baja yang dilindungi era, yaitu Explosive Reactive Armor. Perkembangan dari rudal anti-tank terus berlanjut untuk meningkatkan jangkauan, akurasi, dan kemampuan penetrasi lapis baja. Umumnya, rudal anti-tank ini memiliki penetrasi sampai 1000 mm. Sudah bertahun-tahun dunia merasakan peperangan, dimulai dengan Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Singkatnya, penggunaan teknologi militer dalam konflik Iran dan Israel menunjukkan bagaimana kekuatan tempur modern seperti drone, rudal presisi, dan sistem pertahanan udara telah mengubah wajah peperangan. Meskipun canggih, teknologi ini juga meningkatkan risiko eskalasi dan korban sipil. Oleh karena itu, penyelesaian damai tetap menjadi jalanan.
Nah pemirsa, itulah beberapa alat militer yang digunakan dalam konflik Iran dan Israel. Walaupun senjata-senjata tetap dilakukan, tapi apa akibat dari konflik tersebut? Di dalam perang, bukan cuma soal runtuhan atau kematian saja, akan tetapi trauma yang menancap di hati banyak orang. Semoga saja kejadian ini tidak terulang kembali di masa depan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ananda Maula, pamit undur diri. Jangan lupa tonton terus di channel YouTube kami di Official WPI TV. Sampai jumpa di next video.